第2ターミナルと第3ターミナルをご利用のお客様は、空港第2入口をお進みください。第1ターミナルをご利用のAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, selamat pagi, konnichiwa, selamat siang, konbawa, selamat malam. Selamat datang di storage online-nya Narita Daisuki. Ya, minasang, di video kali ini saya akan membahas seputar penerbangan dengan menggunakan maskapai Scoot dari Jepang menuju Indonesia atau sebaliknya, karena di video sebelumnya masih banyak sekali pertanyaan dari minasang soal penerbangan maskapai Scoot, terutama tujuan Jakarta Tokyo. Dan saya akan membahas tipis-tipis aja dari pertanyaan yang sudah saya rangkum dari sekian banyak pertanyaan. Oke, yang pertama seputar bagasi dan meals, yang meliputi bagasi pada saat transit, dimensi dan berat bagasi cabin, bisa bawa makanan atau tidak, cara membeli bagasi dan meals. Yang kedua, meliputi cara memesan tiket dan harganya. Dan yang ketiga, dokumen apa aja sih kalau kita berangkat dari Jepang untuk pulang sementara lalu kita kembali lagi ke Jepang, atau dokumen apa yang kita perlukan pada saat kita memesan tiketnya. Yang pertama mengenai bagasi atau makanan. Nah, biasanya pada dasarnya kita beli tiket Scoot ini di platform online seperti Traveloka, Tiket.com, dan yang lain-lain. Itu biasanya belum include dengan bagasi. Jadi dalam artian bagasi check-in-nya itu 0 dan meals-nya juga tidak ada ya. Jadi kita bisa beli sendiri dengan cara seperti yang saya tampilkan di layar ini. Nah, ini contohnya. Jadi meskipun kita pada saat pembelian itu tidak memesan bagasinya, pada satu hari sebelum penerbangan pun kita masih bisa, bahkan beberapa jam sebelum penerbangan pun kita masih bisa memesannya. Dan ini salah satu contohnya bagasi kalau kita beli dari penerbangan dari Jakarta menuju Tokyo. Nah, termasuk makanannya ya guys. Nah, tapi kalau makanan hanya bisa dipesan pada saat kita memesan tiket di awal. Nah, untuk meal sendiri berbeda dengan bagasi yang bisa kita pesan H-1 bahkan beberapa jam sebelum penerbangan melalui pesanan online atau di aplikasi yang kita gunakan, baik dari aplikasi platform lainnya maupun di platform aplikasi si Scootnya sendiri. Jadi pada dasarnya pada saat kita pembelian tiket melalui platform online maupun di websitenya Scoot langsung, itu bagasinya tidak include. Tapi walaupun tidak include bagasi dan meals, Scoot memberikan bagasi cabin sebesar 10 kilo untuk satu unit tas atau koper size 20 inch ya, untuk standar dari koper cabin sendiri, dan itu rata-rata hampir sama. Dan mungkin kalian bisa cek sendiri di Google ukuran-ukuran koper untuk cabin. Dan berdasarkan pengalaman saya selama penerbangan dari Jakarta maupun dari Jepang dan dari Singapurnya pun, belum pernah koper cabin saya itu ditimbang atau diukur dimensinya, tapi hanya dicek, dipastikan secara visual oleh petugas counternya bahwa benar itu koper cabin. Oke, kita lanjut soal meals atau makanan. Nah, karena
harga tiket belum termasuk makanan yang didapat di pesawat, maka kita bisa berinisiatif untuk membawa makanan untuk bekal di Singapurnya, di tempat transit maupun buat di dalam pesawatnya sendiri, karena perjalanan penerbangan yang panjang dari Singapura ke Tokyo-nya lumayan memakan waktu ya, sekitar 6 jam. Bahkan di transitnya pun kita mungkin membutuhkan waktu yang lama, dan itu mungkin minasang boleh jajan di situ di Singapurnya, tapi ya lumayan harganya tuh nggak murah gitu. Nah, tapi bisa kita inisiatifin dengan membawa bekal dari Indonesia seperti makanan kering atau bisa nasi, tapi jangan sampai ada yang berkuah-kuah. Jadi dalam artian mungkin nasi sambal dan lain-lainnya ya. Pinter-pinter minasang sendiri deh. Selanjutnya masih seputar bagasi. Ini paling banyak pertanyaan di video sebelumnya, yaitu pada saat transit bagasi diambil atau enggak. Nah, pada umumnya syarat dan ketentuan berlaku ya minasang. Jadi apabila satu kode booking, nah itu biasanya nggak perlu kita ambil, atau dalam satu maskapai. Jadi pada saat dari Jakarta, Singapura, ke Jepang, transit di Singapurnya itu kita nggak perlu ngambil bagasi jika kita menggunakan satu maskapai yang sama dan melalui satu pemesanan atau satu kode booking. Nah, nanti saya tampil ini contohnya, dan saya udah coba tes menggunakan maskapai Scoot juga, yang estimasi perjalanannya sekitar 32 jam dan transitnya sekitar 20 jaman lebih. Dan di situ tertera tanpa mengambil bagasi. Dan saya juga udah coba dengan maskapai yang lain. Jadi misalnya dari Jakartanya pakai maskapai lain, terus nanti di Singapurnya ke Jepangnya pakai maskapai lain lagi. Nah, itu di platformnya sendiri, di aplikasinya sendiri yang kita pesan, itu ada notis bahwa kita diinstruksikan untuk mengambil bagasinya dan melakukan check-in ulang. Jika minasang ragu, silahkan konfirmasi dan jangan sungkan-sungkan tanya langsung ke petugas counter pada saat check-in pertama. Nah, pastikan bahwa bagasi diambil atau tidak. Lanjut poin yang kedua, soal tiket dan harga. Untuk penerbangan kali ini dan insya Allah untuk penerbangan pulangnya, saya memesan melalui aplikasi Traveloka ya. Ini nggak di endorse ya minasang, tapi saya kebetulan aplikasi ini yang saya percaya pada saat saya memesan, dan harganya yang paling murah ketimbang aplikasi yang lain pada saat itu. Dan saya udah membandingkan dengan aplikasi yang sering dipakai orang Jepang, aplikasi yang sering dipakai di Indonesia. Bahkan di website Scoot-nya sendiri itu udah selama 2 minggu itu saya bandingkan dengan menggunakan notifikasi, dan ternyata memang dari Traveloka inilah yang paling murah. Dan kebetulan saya dapat tiket untuk PP Jepang Jakarta, Jakarta Jepang itu sekitar 5.400.000 rupiah pada saat itu ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya beli, dan bagasinya saya belinya terpisah ya minasang. Yang ketiga, mengenai dokumen reentry dan penerbangan. Ya, di poin terakhir tentang dokumen reentry atau kepulangan sementara dan dokumen yang diperlukan pada saat kita memesan tiket dan check-in di counternya. Pada saat pemesanan tiket itu di Traveloka tidak membutuhkan nomor paspor atau mengupload dokumen data diri dan lain itu tidak diperlukan. Hanya pada saat kita check-in cuman paspor yang kita serahkan kepada petugas counter
check-innya, dan itu nanti bakal terbit namanya tiket atau boarding pass-nya ya. Nah, ini contoh boarding pass-nya atau tiket setelah kita check-in di counternya, dan langsung terbit 2 boarding pass atau 2 tiket seperti ini ya. Satu untuk penerbangan dari Tokyo ke Singapura dan dari Singapura ke Jakarta. Jadi langsung terbit 2 tiket atau boarding pass seperti ini ya minasang ya. Lalu dokumen yang diperlukan pada saat kita kepulangan sementara yaitu paspor, Zaryokado atau KTP Jepang, dan satu lagi kita mengisi form berupa embarkation dan disembarkation formnya ya minasang. Dan nanti kertas disembarkationnya diserahkan ke pihak imigrasi atau ke petugas pemeriksanya beserta dengan paspor dan Zaryokado. Lalu si disembarkation cardnya ini akan ditempel ke paspor kita ya, dan divalidasi, dan ada nanti keluar kodenya di belakangnya. Nah, ini saya tampilkan contohnya ya minasang. Ya minasang, ini waktunya saya boarding, dan dokumen yang harus saya persiapkan ialah tiket pesawatnya atau boarding passnya, paspor, dan kita melakukan pemeriksaan bagasi ya, barang bawaan yang kita bawa, dan lumayan ketat loh. Dan sejauh ini saya melakukan penerbangan dengan Scoot, alhamdulillah belum pernah delay ya minasang, masih on time, dan alhamdulillah juga belum ada masalah, jangan sampai ya minasang. Di Scoot sendiri memang nggak ada layar di depan kita atau buat sarana hiburan, tetapi kita masih bisa menggunakan fasilitas hiburan ringan ya, dengan cara kita barcode yang ada di hadapan kita, dan bentuknya seperti ini kira-kiranya minasang ya. Nanti setelah di barcode, kita masuk ke dalamnya, bisa pilih menu, lalu kita bisa main atau pilih-pilih hiburan lainnya ya minasang. Oke minasang, saya rasa cukup video kali ini.
Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah menonton sampai habis. Dan saya doakan minasang semuanya sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Ja minasang, Oskari sama Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.